Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata gimana kabarnya Bu Juli hari ini? Alhamdulillah kabar kami sehat, tidak ada apapun, begitu juga dengan politis, semoga selalu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang dengarnya Bu kalau Ibu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semua akan guru juga dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu karena sudah berkenan untuk saya wawancarai terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yang mana saya diminta untuk mewawancarai seorang pemimpin sekolah tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Mohon kiranya Ibu Juli bisa memberikan informasi sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di SMK 2 Banjarku. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang sudah saya terapkan, tentunya menerapkan sesuatu karena ada masalah sebelumnya. Setelah betul tentang saya skill ini sempat kali juga situasi dan kondisi apa ya, dan kondisi ya seolah-olah terpecah dua. Kesempatan untuk apa karena saya yang berada di sini atau apa, soalnya setiap saya bisa sendiri. Berpikir ini masa cari info dari temanku yang di sini ada, yang di sini satu dua, yang mayoritas di sana semua. Saya cari ternyata berpikir seperti ini, tapi kemudian ada bidang yang dibahas yang mana. Saya terus jujur terus terang, selama saya jadi guru 28 tahun kami mengalami waktu dulu di sana biarpun kemarin ketika bukan negara apa, biarpun di situ ada guru yang masih bermusuhan, tapi tetap Satu ruangan. ya, masih ada satu ruangan, tidak ada yang kita sama ini. Karena kita bukan pikiran saya bagaimana kita menyampaikan siswa kalau ada tidak bisa bersatu. Apa kita kan sebagai artis di mata siswa ya, Betul teladan. Nah, kalau kita tidak bisa bercontohkan, kita ngomong ke siswa seperti apa? Ini ternyata kok masalah mungkin ada guru yang tidak cocok. Saya amati dulu. Tapi kalau di sana belum bisa saya. Berarti bukan faktornya bukan saya, ini kan apa saja. Totalnya saya pakai apa saja orang sini kalau tidak itu silakan proses dunia karena itu tugas tapi kalau ini dari situ lah saya itu salah satu masalahnya. Yang kedua tugasnya Pembagian tugas yang tidak merata. yang dari masalah aset ngumpul jadi satu. Beban gitu, ada beban. Dan itu yang saya sampaikan. Bukan di ASN-nya. Kalau TU oke lah, tapi itu 12 itu saya bagi asal sampai terus saya bagi kan otomatis mereka kerja nggak banyak ngobrol. Saya cek di sana juga yang buat nongkrong yang lainnya gitu. Karena memang sangat berpengaruh sih karena mereka kan nggak bisa ngobrol. Masyarakat enggak. Saya tahunya mereka berkelas. Ternyata jam aja di sana
tidak menjalankan tugasnya seperti itu. Tidak maksimal lah. Dan tapi kurang maksimal dan itu juga berpengaruh pada siswanya. Dan satu yang saya benar-benar sampai sekarang masih ada orang itu ada yang bapak pengaruh negatif juga saya. Waktu saya tinggal di rumah, usia kita sudah masuk. Ada siswa keluar ke warung kerja, pernah kerja, masuk, disuruh guru kelasnya. kalinya siswa kalau Jadi sebagai limang ya Bun ya. Nah, kalau saya otomatis ya nggak sopan ya, saya dari dulu nggak semenjak dari dulu ini membiasakan anak disiplin sih. Pokoknya dan masuk semua harus masuk. Saya nggak mau masuk kelas kalau anak nggak Anak belum. Kalau waktu baru masuk anak nggak masuk silakan di luar, nggak usah di kelas. Saya selalu bilang itu. Disiplin positifnya kurang nih Bun. Orangnya berapa saya gimana lah cara kita bisa saya balik tugas saya awalnya saya tapi kemudian lepas kayak anak susah. Oh ini Bu, dari tadi penjelasan dari Bu Juli tentang permasalahan-permasalahan di SD nih, saya ingin bertanya pada Bu Juli, selama ini tuh bagaimana itu bisa mengidentifikasi masalah itu sebagai dilema kita atau sebagai bujukan moral seperti itu Bu? Sebenarnya itu dua-duanya begini. Kalau saya loh ada etikanya nggak ada lah. Kalau saya di sini duduk mereka lah tanpa menyapa tanpa apa. Di sini cuma minum keluar lagi. Etikanya nggak ada kan. Saya ini dianggap apa? Memang saya nggak minta dihormati, nggak, cuma anggap saya ada karena saya di sini tuh biar bicara kan kalau rapat saya biar saya itu di sini dan kamu lagi di sini moralnya karena ya tetap berpengaruh ke moral anak juga kan mereka sama gurunya dan yang agak saya sekali itu kan pendidikan dan itu saya itu kan banyak saya yang menyebabkan itu karena yang pengamatan saya pengaruh intinya besar di situ ya harusnya guru yang bisa memberi anak berkarakter yang bagus mencontoh yang bagus tapi justru merusak dia kan meningkatkan tapi tak malah seperti itu benar saya terapkan anak-anak selama jam sekolah gila jajan untuk anak seperti itu pada waktu anak-anak masih ada ini bisa kalau jajan langsung saya panggil masuk satu sudah saya punya didiamkan kok ada kesadaran diri mungkin Ibu. Nah kemudian Bu, selama ini bagaimana sih Bu Juli dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalnya ada begini memang benar, begitu juga benar, tapi kasusnya sama-sama benar, itu bagaimana cara pengambilan keputusannya Bu Juli? Yang pertama tetap saya semuanya saya kaitkan dengan kebutuhan anak. Saya di sini kan sebetulnya mendidik anak lah, biar outputnya itu tidak memalukan besar. Terutama kalau saya tanamkan kalau memang ego anak kita tidak bisa paksa ya, tapi paling tidak kan karakter anaknya bisa terputus lah. Jangan sampai outputnya itu karakternya jelek. Dan itu pegangnya di guru yang mendidikan karakternya dan perilaku juga. Itu saya juga pikir saya sering tapi kalau bikin pagi biasa berpikir mau bikin pagi tapi kok bisa dia berapa siang terus itu kok masih nggak
Tasnya kan selalu di sana, tasnya hilang. Oh, Saya barang apa? Saya salah. Itu kan tempat ini, nggak salah kalau hilang. Akhirnya di sini tempat itu kan di sini kan nggak penting. Dan di sini kan mungkin ada, tapi ya tetap bisa kembali ke amal. Kemudian tidak disukai dengan dan setelah saya amati terus, saya itu lama loh Bu. Apa yang tidak disukai dia? Ya ternyata memang semua orang tidak seperti itu. Ada positif, tidak. dari kita ada sisi. Kalau membuka ulang, dia pelan-pelan. Ada bagian tugas yang menimbulkan akhirnya ada perubahan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang mereka saya sudah pada menyatu bisa jadi satu dan langkah selanjutnya yang bagus Jadi Bu Juli ini lebih menanamkan dalam pengambilan keputusan supaya lebih ke pendidikan karakter gitu ya. Jadi kalau misal memang tidak bisa dikembangkan dari sisi akademik, tapi minimal bisa dari karakternya bisa berkembang. karena kalau akademik kan kita bisa belajar dari internet pun bisa, tapi kalau karakter kan nggak bisa. Tidak bisa dipelajari secara ini. Menanamkan kejujuran ke anak itu lebih susah daripada pelajaran. Belajar matematika Ya. mungkin. Saya dari dulu semenjak jadi dulu seperti itu. Saya tanamkan kejujuran. Mending anak saya nilainya rata-rata, tapi dia jujur. Daripada nilainya bagus dia nggak jujur. Betul. Kemudian Bu Juli, langkah-langkah apa saja sih Bu Juli yang atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan suatu keputusan? Misalnya kalau saya ngambil keputusan, saya cari akar masalahnya. Saya simpan dulu, cari info dari sana sini yang berkaitan dengan anak yang saya maksud masalah itu. Saya coba dulu, salah identifikasi masalahnya apa. Setelah itu baru saya cari penyelesaian bagaimana cara. Berarti yang pertama dicari akar permasalahannya, kemudian yang kedua baru ada tindak lanjut dari pengambilan keputusan gitu. Kemudian hal apa saja sih yang selama ini Bu Juli anggap efektif, maksudnya efektif sekali ini dalam pengambilan suatu keputusan terhadap kasus dilema etika seperti itu? Tindakannya, hal apa yang sudah Bu Juli lakukan dianggap efektif, tindakan yang efektif dalam pengambilan keputusan itu? Ya kita bawa ke forum Bu, kenapa forum dulu? Dipublikasikan gitu Iya, dipublikasikan. Kalau saya misalkan biarpun itu masalah per orang, tetap saya bawa ke forum, tapi tidak saya sampaikan tertuju ke orangnya secara terbuka, secara umum lah, biar tidak menyinggung perasaan orang tersebut, lalu bisa menyampaikannya. Tidak lagi justice ke salah satu yang berarti dengan cara musyawarah lagi di bawah forum pendapat yang lainnya juga. kemudian tidak apa ya, kita mendapat penjelasan tanpa menyinggung yang bersangkutan. Kemudian ada resiko atau tidak? Ya, Ada resiko yang tapi ya bagaimana kita mengantisipasi resiko itu sudah menjadi apa ya, resiko kita sebagai kepala sekolah juga kan, baik buruknya tetap pasti ada. Tapi mungkin dengan meminimalisir resikonya supaya lebih besar manfaatnya mungkin Ibu Mungkin kita tetap apa ya, menggerakkan persatuan antar guru, menyemangati mereka apa ya Pak, membangkitkan semangat mereka bahwa kita itu terjadi ibadah. Bagaimana untuk siswa apapun monggo, yang penting fokus pembelajaran. Kalau saya monggo, jenengan dan apapun monggo, yang penting jamnya anak itu hak anak. tidak boleh terambil Kecuali kondisi darurat.
memang ada tugas mungkin tugas atau keadaan baru manusia kan lain-lain. Betul. Kemudian Bu Juli, hal apa sih yang selama ini menjadi sebuah tantangan oleh Bu Juli dengan pihak yang terkait? Maksudnya saat pengambilan keputusan ada tantangan apa dengan pihak-pihak yang terkait itu dalam kasus-kasus yang dialami? Tantangan saya, tantangannya biasanya kadang-kadang kok apa ya sikap yang tidak yang terkait yang bermasalah itu ya sikap mereka ada, memang sikapnya ada apa ya, saya ambil keputusan tapi sikapnya agak kurang nyaman, tapi ya sudahlah, saya anggap memang itu resiko saya demi kebaikan semuanya. Misalkan saya yang terkena dampaknya, oke lah, saya terima. Yang penting siswanya tidak berdampak buruk. Jadi yang penting tidak mempengaruhi siswa gitu ya, yang utamakan siswanya disampaikan. Kemudian Bu Juli ini, apakah Bu Juli itu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misal ini saya mau menyelesaikan kasus ini di jadwal berapa, apa Bu Juli langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau ada jadwalnya itu? Kalau biasanya saya nggak langsung di tempat dulu. Saya pikir dulu, saya pikir dulu. Saya ketemu masalah, saya renungkan dulu. Siapa yang salah di sini? Apakah saya? Apakah kinerja saya? Efek dari saya? Apa memang dari mereka? Saya telah dulu. Baru nanti saya minta saran mereka. Bisa seperti apa? Baru bisa terapkan. Tetap kita bawa ke tapi kalau memang masalah itu sudah menyangkut pribadi, ya saya tugas berarti ada perencanaan juga gitu. Maksudnya tidak walaupun tidak tertulis tetap saya rencanakan gitu. Oh, ini mau diselesaikan kapan gitu. Nah, kemudian Bu Juli, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Juli dalam pengambilan sebuah keputusan? Apakah ada yang membantu? Tetap ada, biarpun ya backing saya ada, yang kadang-kadang yang namanya manusia tetap emosi ya, kita manusia normal kadang kalau menghadapi masalah emosi ya, backingnya ya ada, dia yang orang utama ya suami saya sendiri, support sistemnya suami ya, malah beliau sendiri yang mensupport dan juga kadang-kadang mencarikan solusinya, artinya seperti ini nih. Saling sharing seperti itu. Ini terakhir nih Bu Juli, dari semua hal yang sudah Bu Juli utarakan tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bu Juli bisa petik dari pengalaman Bu Juli terhadap pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Buat saya, apa yang Bu Juli petik, maksudnya dari kasus-kasus semuanya, apa yang Bu Juli petik dari buat saya sendiri? Bu Juli sendiri yang membuat saya bisa lebih dewasa dalam berpikir, dalam menangani orang banyak, dan apa ya, berbuat adil terhadap termasuk jalan juga meningkatkan rasa apa ya, rasa simpati dan empati karena yang namanya masalah kan nggak harus justice seperti itu, tapi kita cari ada fakta lain yang ada orang tersebut dan itu ternyata yang juga adanya kasus gitu. Tanpa kasus kita tidak bisa menjadi dewasa. Jadi pelajaran yang berharga sekali buat Bu Juli ya dalam penanganan sebuah kasus gitu. Tanpa kasus seperti yang Bu Juli tadi ngendikakan tidak akan menjadi pendewasaan bagi seorang gitu. Dimanapun aku kerja, dimanapun tetap ada. Dimanapun tempat akan menemui seperti itu gitu. Baik Bu Juli, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Alhamdulillah ini jadi buat wawasan saya juga, buat pembelajaran saya juga. Terima kasih atas ilmunya dalam satu pengambilan keputusan. Ini sangat bermanfaat juga bagi saya. Saya doakan mudah-mudahan Bu Juli tetap sehat, lancar dalam menjalankan tugasnya, selalu bisa semangat untuk memajukan guru maupun rekan guru maupun peserta didik dan sekolah tentu saja. Dan juga jangan lupa
harus selalu berbuat adil pada Sama. kerja. Itu yang utama. Oke, matur nuwun Bu Juli. Terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Senang mendengar Pak Habib juga sehat dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya Allah. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Habib waktunya ya, karena sudah berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dan mohon nanti kiranya Bapak bisa memberikan informasi sesuai dengan apa yang sudah diterapkan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, di SD dan di Satu Bojong seperti itu Pak. Oke siap. Oke, mungkin saya memulai ya Pak untuk pertanyaannya ya. Begini Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Habib, terus selama ini bagaimana itu Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang menerapkan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak? Terima kasih kepada Ibu Iti atas waktunya dan atas kepercayaannya kepada kami di SD Negeri 1 Bojong, Farul Cam Indikut, Kecamatan Purbalingga. Untuk mengidentifikasi kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi di SD Negeri 1 Bojong, itu langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memetakan terlebih dahulu, memetakan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di SD Negeri 1 Bojong. Yang dimaksud dipetakan itu adalah kami petakan dulu itu masalah yang menyangkut dilema etika atau yang menyangkut masalah rujukan moral. Nah, untuk identifikasi yang pertama yaitu saya akan mencari dulu akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu menyangkut dilema etika atau rujukan moral. Terus setelah kami identifikasi permasalahannya, terus kami mencari orang-orang yang terlibat langsung pada kasus-kasus tersebut. Ambil contoh kasus dilema etika. Itu yang sering saya jumpai itu kasus antara peserta didik dengan guru. Contoh mungkin anak belum bisa membaca, terus anak belum bisa berhitung, itu akan saya cari dulu penyebabnya apa yang ada di dalam diri peserta didik dan apa yang ada di dalam guru tersebut. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, sudah saya petakan, baru langsung yang kedua akan saya cari tahu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi nanti setelah dari identifikasi dan mencari apa yang terlibat, baru saya rapatkan mencari solusi yang terbaik. Itu seperti itu. Berarti pertama ada pemetaan terlebih dahulu, kemudian baru identifikasi, mencari akar permasalahan, terus selanjutnya mencari tahu penyebabnya, gitu. Baru diselesaikan secara masalah. Oke Pak, selanjutnya selama ini Pak Habib itu dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah, itu terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan ya, untuk yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak Habib menjalankan pengambilan keputusan? Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan yang mengandung sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, memang itu sangat sulit dan sangat riskan gitu, karena di situ kita harus tahu psikologi yang terlibat. Artinya jangan sampai kita membuat keputusan tapi merugikan salah satu pihak. Nah, untuk proses identifikasi ketika menjumpai kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan ataupun itu benar melawan benar, itu langkah yang pertama seperti biasa saya akan petakan dulu, saya buat peta permasalahan, setelah itu saya identifikasi. Nah,
setelah saya identifikasi satu persatu secara rinci dan lengkap, baru saya rapatkan. Nah, ini yang jadi poin penting ketika kita merapatkan untuk mencari solusi yang terbaik, karena di situ kasus yang terjadi atau kasus yang berkembang itu adalah kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin secara aturan ada yang bertentangan, tapi kita tidak harus mengikuti aturan selama nilai-nilai kebajikan itu masih berlangsung atau bertahan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, kita ambil contoh untuk kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan itu ketika kasus ada wali siswa atau mungkin pedagang yang berjualan di depan sekolah. Itu kan kasus-kasus yang mengandung kebajikan moral, karena di sini orang berjualan juga mencari nafkah itu. Tapi di sini kantin juga kita juga mencari nafkah juga untuk wali siswa yang nitip ke kantin kami, sehingga itu dilema etika yang sangat-sangat kami harus teliti dan dan tepat ketika pengambilan keputusan. Nah, itu mungkin Bu Widi bisa tahu sendiri, karena di sini untuk orang yang berjualan juga membutuhkan nafkah, itu juga tidak disalahkan. Kantin yang notabene-nya diisi oleh wali siswa juga tidak disalahkan. Jadi semuanya benar. Nah, itu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Nah, akhirnya dari kasus itu saya kumpulkan Bu, antara orang yang jualan di depan di depan gerbang atau lingkungan sekolah kami dengan orang-orang wali siswa yang menitip barang dagangan di kantin kami. Saya dudukkan bersama dan saya memberikan pengarahan yang kaitannya dengan kebijakan yang mau saya ambil. Contoh begini, ketika saya memberikan pengarahan, karena kita sesama muslim, saya beriktikat bahwa yang namanya rezeki kan di tangan Allah, sudah diatur. Jadi tidak usah kita bermusuhan, tidak usah kita oncor-oncoran kaitannya dengan penghasilan yang nanti kita dapatkan pada usaha tersebut. Itu salah satu contoh kecil, sehingga nanti kalau kita tidak tahu permasalahannya, kita buat keputusan mungkin mengusir pedagang yang jualan di luar, atau kita tidak memperbolehkan wali siswa yang menitipkan barangnya di kantin kita, itu bukan solusi menurut saya. Jadi nanti salah satu akan dirugikan. Padahal dari segi ilmu itu kan semuanya betul semua, betul. Untuk mencari nafkah itu seperti itu. Berarti ada rasa adil melawan kasihan gitu. Betul sekali itu. Selanjutnya Pak, dalam masalah-masalah seperti ini, langkah-langkah yang maksudnya langkah tertatanya seperti apa, itu prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Oh ya, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan ketika dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama saya akan memanggil orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Saya panggil orang-orang tersebut, bukan terus saya marahi, tapi saya ingin tahu akar permasalahannya apa. Jadi langsung ke yang bersangkutan, bukan jeri sapa tidak. Jadi langsung ke orang yang bersangkutan yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah saya tanya satu persatu, terus saya akan berikan solusi, tapi saya tidak serta-merta langsung berikan solusi, Ibu. Saya akan menggali dulu ke orang-orang yang terlibat kasus tersebut, kira-kira solusi yang terbaik bagi mereka itu apa. Jadi seperti coaching klinik apa ya Bu ya? Jadi orang-orang tersebut menggali dulu kira-kira solusi apa yang terbaik biar mereka semuanya bisa berkeadilan. Ya, kalau sudah ketemu baru saya perkuat adanya penguatan dari saya kaitannya dengan keputusan yang sudah diambil. Dan apabila menemui jalan buntu, namanya bermusyawarah kan seperti itu, kadang-kadang ada yang bisa ketemu jalannya, tapi kadang-kadang ada yang tidak ketemu. Nah itu bagi kasus yang tidak ketemu jalannya, otomatis saya akan langsung memberikan solusi jalan keluarnya. Itu seperti itu Ibu.
Berarti tetap harus mempertimbangkan fakta yang ada nih Pak. Betul, Jangan betul. siapa siapa. Betul, harus real konkret. Kita tanya dulu orang yang terlibat kasus Langsung. tersebut. Nah, selanjutnya Pak, kemudian hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang dianggap efektif itu yang seperti apa? Pengambilan keputusan yang saya anggap efektif ketika menemui kasus yang dilema etika gitu. Dilema etika yaitu berarti kalau dilema etika itu mengandung nilai benar melawan benar. Nah, itu saya kembalikan lagi kepada unsur-unsur atau norma-norma yang berkembang di lingkungan sekitar sekolah. Jadi karena ini benar melawan benar, maka akan saya turunkan lagi ke nilai-nilai atau norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah. Dan setelah saya turunkan ke situ, nanti akan baru saya ambil keputusan sekiranya keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Itu seperti itu. Berarti tidak merugikan semuanya nih Pak. Betul. Dengan meminimalisir resiko mungkin nih Pak. Betul. Baik Pak. Kemudian hal yang selama ini menjadi tantangan Bapak dengan pihak yang terkait atau pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu apa? Ya. Tantangannya. Tantangan yang terjadi ketika pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ya Bu. Berarti nilai moral nilai kebenaran lawan kebenaran. Itu tantangan yang pertama yaitu masalah person atau orangnya. Karena di sini person biasanya membawa karakter, ya kan? Kita jangan menyamakan orang satu dengan orang lain karakternya sama. Yaitu tantangan saja. Di situ saya harus bisa carane wong Jawa tuh ngomong karakter itu. Karena karakter orang itu ada yang gampang, ada yang sulit. Ketika kita menemui karakter person atau orang yang sulit, kita harus bisa ngomong dulu. Kira-kira mau kemana dan mau apa, seperti itu. Nah, kalau sudah kita mendalami karakter orang yang terlibat dalam kasus itu, baru saya akan membuat suatu keputusan yang juga melibatkan orang tersebut. Itu yang pertama, tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu waktu itu. Kasus akan selesai apabila waktu yang kita pergunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut itu bisa cepat. Karena saya kepinginnya kasus itu selesai segera. Jangan sampai ada suatu kasus berlama-lama penyelesaiannya. Itu tidak baik. Jadi seperti orang muda itu sakset apa ya? Jadi waktu itu kendala waktu, karena waktu di sini kadang-kadang orang punya kesibukan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa menyamakan. Nah, itu tantangan yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir, tantangan yang terakhir yaitu kaitannya dengan kejujuran itu. Integritas. Iya, integritas. Karena di sini, mohon maaf, biasanya orang-orang dengan pendidikan yang mungkin masih kurang itu integritasnya kurang. Karena mereka belum mempunyai wawasan yang luas dan belum mempunyai kematangan dalam berpikir. Sehingga itu jadi tantangan yang ketiga yang memang harus saya hadapi ketika menemui suatu kasus atau masalah. Itu seperti itu. Berarti saya rangkum ya, untuk tantangannya ada karakter orangnya seperti itu, kemudian tantangan ada waktu penyelesaiannya ya, bisa sudah cepat dalam penyelesaian, kemudian yang ketiga dalam integritas. Nah, kemudian apakah Pak Habib ini memiliki tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apa juga langsung menyelesaikan kasus itu di tempat secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa yang dijalankan oleh Pak Habib? Untuk tata kelola penyelesaian suatu kasus memang secara khusus tidak ada jadwal, karena yang namanya kasus kan kita tidak tahu kapan kasus itu muncul, kapan kasus itu terjadi. Tapi prinsip saya, ketika ada suatu kasus, sedini mungkin harus bisa terselesaikan. Jangan sampai kasus-kasus itu terlalu lama untuk diselesaikan, karena yang
yang namanya kasus kan tidak semuanya sama. Sedang menyelesaikan kasus satu, muncul kasus Yang dua, lain. muncul kasus tiga, dan itu memang suatu hal yang rumit bagi kami sekolah SD Negeri 1 Bojong, terutama saya sendiri selaku kepala sekolah. Dan maka saya mempunyai untuk penyelesaian kasus itu harus segera terselesaikan. Dan apabila ada muncul dalam satu kurun waktu, mungkin dalam 1 bulan itu ada beberapa kasus yang berkembang, mungkin 3 atau 4 kasus, saya menggunakan skala prioritas. Mana kasus yang harus segera diselesaikan, mana yang agak sedikit menunggu, dan mana yang mungkin agak sedikit panjang. Itu harus kami buat dengan jadwal schedule yang rapi, sehingga nanti ketika dalam satu kurun waktu atau satu periode ada kasus, beberapa kasus, itu bisa kami prioritaskan mana yang harus diselesaikan dulu dan mana yang mungkin agak berlagak. Itu seperti itu. Berarti tetap harus memikirkan prioritas Iya, yang mana yang harus betul. segera diselesaikan nih Pak Nih. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Habib dalam mengambil keputusan atau membantu Pak Habib? Untuk kaitannya dengan apa tadi? Ada seseorang atau Oh ya, ada faktor, ya, yang, faktor atau seseorang ya, atau faktor atau siapa seseorang saja yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Di sini saya fleksibel. Artinya begini. Contoh kasus yang melibatkan siswa dan guru kelasnya masing-masing. Contoh saya akan meminta bantuan kepada salah satu guru yang lain yang sekiranya netral, tidak terlibat, tidak terlibat. Contoh yang mungkin real di sekolah dasar itu yaitu guru pendidikan agama Islam. Ya kan, karena di situ guru pendidikan agama Islam tidak mempunyai kelas, sehingga ketika ada penyelesaian masalah saya ikut sertakan kaitannya untuk memberikan masukan kepada saya, sehingga nanti pengambilan keputusan yang saya lakukan itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi seperti itu. Tetap ada bantuan ya, tetap ada guru yang kita fleksibel, artinya sekiranya kasus itu bisa saya selesaikan sendiri dengan orang-orang yang terlibat kasus, saya selesaikan. Tapi sekiranya kok ini agak sedikit berat, maka saya merujuknya ke guru pendidikan agama Islam, karena di sini guru pendidikan agama Islam netral, tidak terlibat pada kelas-kelas guru yang lain. Seperti itu Ibu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Pak Habib, kemudian pelajaran apa sih yang Pak Habib bisa petik dari pengalaman untuk pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Baik, pelajaran yang dapat saya petik dari kasus-kasus yang mengandung dilema etika maupun hubungan moral yang terjadi di SD Negeri 1 Bojong ya. Itu yang pertama, lebih mendewasakan kita dalam bertindak. Kita bertindak tidak sekonyong-konyong atas kemauan sendiri, tapi kita harus memperhatikan efek atau dampak dari keputusan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kita semakin percaya diri itu, karena dengan keputusan-keputusan itu kita harus percaya diri walaupun dengan berbagai resiko, dengan tanggung jawab dan disiplin yang penuh. Insya Allah keputusan yang kita ambil itu keputusan yang terbaik, keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Itu seperti itu Ibu. Berarti Pak Habib bisa memetik atau bisa mendewasakan diri Pak Habib sendiri ya. Kemudian bisa ada kepercayaan, nah itu mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah dihadapi dalam menangani kasus ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Habib. Ini menjadi pikiran saya juga menjadi terbuka untuk menjadi manfaat bagi saya ketika nantinya bisa mengambil satu keputusan Pak Habib. Terima kasih. Siap. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Habib. Mungkin Sama-sama, lain Ibu. kali kalau saya butuh bantuan Pak Habib bisa
untuk Siap, SD Negeri 1 Bojong siap dan menerima terbuka diri kita. Alhamdulillah. Saya doakan Pak Habib selalu sehat, Amin, amin, ya. dilancarkan segalanya, Amin, amin. kemudian sukses untuk besok tesnya nih Pak. Amin. Aduh, Mudah-mudahan saya bisa mengucapkan selamat kepada Pak Habib besok. Amin ya Allah. Terima kasih doa yang terbaiknya. Insyaallah kita berubah sama-sama. Amin. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu Pak Habib. Terima kasih Sama-sama. informasinya. Saya pamit. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam Ibu. Sehat. Amin. Lancar.